Beliau hanya akan 3 tahun, kemudian diteruskan Gibran. Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Kali ini kita akan kembali masuk dalam segmen Tanah Air. Iya, wah, ada yang lagi heboh nih. Iya, karena sudah dipastikan pada minggu depan Mas Gibran akan mengganti posisi Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Loh, kok bisa? Apakah ramalan kaum oposisi yang bilang Pak Prabowo akan digantikan oleh Gibran telah menjadi kenyataan? Pak Prabowo menyatakan di depan para pengusaha di Singapura, beliau hanya akan 3 tahun, kemudian diteruskan Gibran. Dan kalau nggak salah ya, nanti tanya sama Pak Hasto langsung. Dan Gibran itu karena 2 tahun saja, maka kemudian akan boleh election 2 kali, jadi total 12 tahun. Itu yang dinyatakan oleh Pak Hasto, didengarnya di pertemuan para pengusaha di Singapura. Tapi untuk jelasnya, tanyakan saja kepada beliau. Tahu kan beliau siapa? Hehehe, bukan. Iya, perlu kami sampaikan bahwa Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka bakal menjadi pelaksana tugas atau PLT Presiden RI saat Presiden Prabowo melakukan kunjungan kenegaraan untuk menghadiri agenda internasional. Iya, hal ini telah dipastikan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi yang telah mengamini bahwa Presiden Prabowo Subianto bakal melaksanakan kunjungan ke luar negeri pada pekan mendatang. Dia juga telah mengatakan bahwa Pak Prabowo telah mendapatkan undangan untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC pada tanggal 14 hingga 15 November 2024 di Peru. Kemudian Pak Prabowo juga akan menghadiri KTT G20 pada tanggal 18 hingga 19 November 2024 di Brazil. Kan ada undangan, ada G20, ada APEC. Sebagai kepala negara, ya pasti beliau kan harus hadir, kata Mensesnek. Dan beliau juga telah mengatakan bahwa selama kekosongan pemerintahan saat Pak Prabowo melakukan kunjungan ke luar negeri, maka negara akan dipegang oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Dia juga telah mengatakan bahwa saat ini kementeriannya sedang menyiapkan keputusan Presiden untuk penunjukan Gibran sebagai pelaksana tugas Presiden selama kepergian Pak Prabowo ke luar negeri. Ya pasti dong, kan aturannya pasti begitu. Iyalah pasti. Tambahnya, dan berdasarkan informasi dari bisnis.com, Presiden Prabowo akan berkunjung ke sejumlah negara di luar negeri, yaitu mulai dari kunjungan kenegaraan ke China untuk bertemu dengan Presiden Xi Jinping, lalu berikutnya akan langsung berkunjung untuk menemui Presiden Amerika Serikat yaitu Joe Biden di Gedung Putih, Washington DC. Lalu berikutnya, setelah dari Amerika, Pak Prabowo akan terbang ke Peru untuk menghadiri KTT APEC dan terakhir akan ke Brazil untuk menghadiri KTT G20 mendatang. Wow, sangat luar biasa ya komitmen Pak Prabowo untuk menjaga hubungan baik dengan China maupun Amerika. Ternyata di sini sudah jelas Pak Prabowo tidak condong ke salah satu negara. Nah, kalau teman-teman gimana nih pendapatnya? Setuju nggak Pak Prabowo menjaga hubungan baik antara China dan Amerika? Atau mendingan lebih condong ke salah satunya saja? Bantu dong, berikan alasan dan pendapatnya di kolom komentar ya. Ya siapa tahu saja pendapat dari teman-teman dapat tersampaikan ke pemerintah. Oke, kita lanjut ya. Untuk bicara Mas Gibran, perlu kami sampaikan, Mas Gibran saat ini betul-betul totalitas dalam menjalankan komitmen dan amanahnya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Ya, buat yang belum tahu, pada saat hari pertama pelantikan saja, Wapres Gibran langsung bekerja untuk menerima dan berterima kasih atas kunjungan kehormatan Perdana Menteri Republik Korea Han Duck-soo di Istana Wakil Presiden. Dan dalam pertemuan tersebut telah terdapat kesepakatan penting antara Indonesia dan Korea Selatan. Ya, karena baik Indonesia dan Korea Selatan telah berkomitmen untuk memperkuat kerjasama antar kedua negara, khususnya sektor hilirisasi industri, investasi, dan IKN. Dan pada H+1 setelah pelantikan, Wapres Gibran langsung belusukan berjalan kaki menelusuri tunnel dari stasiun Monas ke stasiun Tamrin yang merupakan bagian dari proyek MRT fase 2 Lintang Selatan Utara yang terletak di Bundaran HI Kota. Dan Wapres Gibran juga dengan tegas menyatakan proyek ini harus selesai tepat waktu dan setelahnya harus kembali dihijaukan. Dan untuk saat ini proses pekerjaan sipil proyek ini sudah mencapai 82%. Lalu pada
hari berikutnya, Mas Gibran telah sengaja berkunjung ke SD Negeri 3 Jakarta Pusat untuk memastikan program makan siang gratis berjalan. Iya, Mas Gibran telah melakukan persiapan program unggulan Bapak Presiden Prabowo Subianto, yaitu makan bergizi gratis. Lalu, pada keesokan harinya, Mas Gibran juga telah berkunjung ke SMP Negeri 70 Jakarta. Dan sama seperti kunjungan ke SDN, kunjungan ini juga adalah dalam tujuan untuk memastikan makanan bergizi berjalan dengan baik untuk tingkat SD maupun SMP. Dan buat yang penasaran apa sih menu yang dibagikan dalam program ini? Ya, dapat kami sampaikan menunya adalah ayam goreng, tempe orek, tumis kacang panjang, nasi putih, dan buah. Wow, mantap ya. Makanannya sangat sehat dan lengkap. Lalu, masih di hari yang sama, kali ini Wapres Gibran telah sidak Jakarta Sewerage Development Project atau JSDP Zona 1 agar dapat selesai tepat waktu pada tahun 2026. Proyek ini merupakan proyek yang sangat strategis, sangat penting karena ditujukan untuk mencegah dampak langsung kepadatan pemukiman, area bisnis, dan industri terhadap air, sanitasi, serta produksi limbah di Jakarta. Dan jika proyek ini telah selesai, maka Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara yang terdiri dari 8 kecamatan akan mendapatkan sanitasi yang baik. Wow, sangat luar biasa ya. Lalu, pada hari berikutnya, Mas Gibran telah berkunjung ke Magelang, yaitu untuk pembekalan Kabinet Prabowo Gibran di Akmil untuk memperkuat solidaritas dan kesamaan visi pemerintah. Gak ada lagi itu cerita untuk bawahan presiden yang beda visi sendiri, karena hal ini tentu akan dapat berbahaya dan akan menghambat pembangunan negara. Wah, nggak mungkin Pak, di dalam rapat itu ngomong nggak mungkin Pak, masak 1 jam, paling nggak 3 hari Pak. Ada yang satunya paling nggak 4 hari Pak, yang dua paling nggak 2 hari Pak. Ada sistem baru, ya kan? Birokrasi PNS nggak mau masuk ke sistem itu. Yang ngomong itu tadi, besoknya langsung saya copot. Langsung saya copot. Karena apa? Niat saja tidak punya, apalagi menjalankan sistem. Kalau saya gitu aja gampang, nggak usah marah-marah, copot. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak kira-kira siapa ya yang dulu nggak sama dengan visi pemerintahan? Hehehe. Wah, sangat luar biasa padat ya untuk aktivitas Mas Gibran ini. Semoga saja hasilnya nanti Indonesia akan jauh lebih baik di tangan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. Nah, kalau teman-teman pendapatnya gimana nih? Setuju nggak? Teman-teman all in nggak pada Pak Prabowo dan Mas Gibran? Bantu dong berikan pendapatnya di kolom komentar ya. Oke, jadi itu adalah info update untuk Mas Gibran yang akan menjadi PLT Presiden. Oke, masih banyak nonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.